Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pembahasan kita terkait dengan al-iman bil malaikah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan para malaikat yang nama-nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Kita sudah jelaskan bahwa di antara mereka ada yang memang nama mereka adalah nama terkait dengan person atau pribadi. Yang dimaksud sini adalah pribadi malaikat, namanya seperti Jibril, Israfil. Tetapi juga ada yang memang itu terkait dengan tugas mereka. Di dalam ayat Al-Quran misalnya ada malaikat kita kenal dengan malaikat Malik yang menjaga neraka. Nah, ini nama person. Artinya malaikat ini memang namanya Malik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf pada ayat yang ke-77. Wa nadu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk in qala innakum makithun. Mereka wanadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Penduduk neraka berkata, memanggil-manggil, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya Allah matikan saja kami. Kami enggak sanggup menerima siksa yang berat di neraka ini. Jadi ini penduduk neraka memanggil-manggil malaikat Malik agar supaya malaikat Malik berdoa kepada Allah supaya penduduk neraka diwafatkan aja, dimatikan aja. Kami enggak kuat. Apa kata malaikat Malik? Qala innakum makithun. Malaikat Malik katakan, sesungguhnya kalian akan tetap seperti ini dan tinggal di sini terus menerus. Nah, di dalam ayat ini disebutkan Malik wa qalu ya wa nadaw ya Malik. Nah, ini Malik ini satu malaikat ini. Adapun malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertugas di neraka ada juga yang disebut dengan Zabaniyah. Nah, kalau ini bukan hanya satu. Jadi ini semua malaikat-malaikat yang ditugaskan di neraka disebut dengan Zabaniyah. Seperti di akhir-akhir di dalam surat Al-Alaq, surat Iqra' itu. Falyad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah. Silahkan Abu Jahal memanggil pengikut-pengikutnya. Jadi Abu Jahal ini pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa, lalu kemudian dia mengejek dan mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Abu Jahal, saya ini pengikutnya lebih banyak daripada kamu. Jangan kamu macam-macam. Mungkin kalau bahasa kita begitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Falyad'u nadiyah." Silahkan dia panggil pengikutnya. Sanad'u zabaniyah, maka kami akan memanggil malaikat Zabaniyah.
Ini malaikat yang ditugaskan di neraka. Jadi Zabaniyah sendiri, Malik sendiri lagi. Lalu kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir mengatakan bahwa penjaga pintu surga ada malaikat yang disebut dengan Ridwan yang datang di dalam beberapa hadis atau di dalam sebagian hadis, namun para ulama berselisih tentang kesahihan riwayat yang menyatakan adanya malaikat Ridwan. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan bahwa para malaikat ada yang ditugaskan menjaga pintu surga itu betul. Yang jadi masalah ini Ridwannya ini. Apakah namanya Ridwan atau tidak? Ya, ini yang terjadi perselisihan terkait dengan kesahihan riwayat tersebut. Lantas kemudian Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Kalau Munkar dan Nakir ini hadisnya Hasan yang menjelaskan tentang nama Munkar dan Nakir, dan mereka adalah para malaikat yang ditugaskan untuk menanya di dalam barzakh atau di alam barzakh. Berarti ini bukan nama person, satu malaikat Munkar Nakir. Semua malaikat yang ditugaskan untuk mendatangi orang yang dikubur lalu kemudian didatangi dan ditanya di dalam barzakh, semua malaikat ini disebut Munkar dan Nakir. Sebagaimana hadis-hadis yang Hasan menjelaskan tentang hal ini, termasuk diantaranya hadisnya Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Tirmizi menjelaskan tentang Munkar dan Nakir. Ada menyebutkan Munkar dan Nakir. Jadi bukan berarti malaikatnya yang Munkar Nakir cuma 2, bukan. Tapi semua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanya di dalam kubur, di dalam barzakh, semuanya adalah disebut Munkar dan Nakir. Dan malaikat ini tidak terhalang untuk bertanya karena orang masih pada banyak Pak di kuburan. Seperti sebagian cerita beredar, katanya karena orang masih banyak di kuburan menziarahi, akhirnya malaikat mau nanya nggak bisa-bisa. Itu nggak benar itu. Dari mana itu dalilnya? Adapun hadis Nabi SAW yang menjelaskan, riwayat Imam Bukhari betul sahih ini, bahwa apabila orang yang ngantar jenazah sudah dikuburkan, lalu kemudian mereka berjalan pulang 7 langkah, malaikat datang bertanya. Ini menjelaskan, ini hadis sahih ini menjelaskan bahwa lazimnya, biasanya orang habis ngantar jenazah ya pulang, nggak mungkin dia di situ terus. Begitu ya. Orang ngantar jenazah dikuburkan lalu kemudian pulang. Lazimnya begitu Pak, biasanya begitu. Nggak ada orang ngantar jenazah terus dia tungguin di situ sampai besoknya supaya nggak ditanya di kubur, nggak ada itu. Lagi pula juga nggak ngaruh. Hadis itu menjelaskan udah ada yang pulang sebagian orang aja malaikat nanya Pak. Sudah ada sebagian orang, misalnya yang contoh yang nganter 10 orang Pak, yang pulang setelah dikubur 2, yang 5 masih di situ, nggak ngaruh dia tetap nanya. Masa ya malaikat Munkar Nakir keder sama orang yang ada di situ? Ini cerita dari mana? Ini cerita nih kadang disebarkan. Ini karena cerita-cerita kayak begini bikin gaduh akidah Pak, bikin kacau iman gitu. Ya masa iya malaikat? Aduh, masih banyak orang nggak jadi nanya deh. Nggak mungkin lah begitu. Gimana sih ini? Ini kok tega-teganya urusan iman kepada malaikat kok dijadikan materi stand up komedi, ini tega ini, nggak boleh ini. Ini bab iman ini nggak boleh dimainkan dalam stand up komedi, dijadikan guyonan, ketawaan, nggak boleh. Jadi itu maksudnya hadis menjelaskan, orang pulang terdengar suara langkah kakinya 7 langkah, malaikat bertanya, mau 1 orang doang yang pulang Pak, tetap aja malaikat datang nanya. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ketika jenazah itu sudah ditutup, dikubur, Rasul SAW katakan, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit. Mohonkan ampun untuk saudara kalian ini dan mohonkan agar dia dikokohkan bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur. Fa innahu al-ana yus'al, karena dia semenjak sekarang ditanya. Artinya kan setelah ngomong begitu orang pulang, udah ditanya dia. Mau 1 orang yang pulang, mau 2 orang yang pulang, mau 10 orang masih nungguin di situ, nggak ada urusan Pak.
Jadi pendalilan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa 7 langkah pulang berarti lalu disimpulkan kalau belum pada pulang malaikat nggak berani nanya. Ini aneh, ini nggak tahu kesimpulan dari ulama mana yang menyimpulkan ini. Nggak boleh ini, yang seperti ini berbahaya ini. Ini yang membuat akidah kita jadi rusak sehingga seolah-olah nanti ada kayak semacam privilege bagi orang tertentu karena yang ziarah banyak ngumpul di situ, malaikat nggak bisa nanya. Ini aneh ini loh. Kalau memang itu ada privilege untuk orang tertentu, kenapa itu nggak diberikan kepada sahabat Abu Bakar? Kenapa nggak diberikan kepada sahabat Umar? Kenapa nggak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain? Yang jelas jauh lebih utama dibandingkan orang itu yang dicontohkan di masa sekarang ini. Lalu kemudian selanjutnya ada malaikat Harut wa Marut. Harut wa Marut. Dan malaikat Harut wa Marut ini disebutkan namanya oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Harut Marut ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Mengajarkan sihir kepada manusia sebagai ujian. Kita sudah pernah singgung tentang dark angel, itu enggak ada, Pak. Anda jangan percaya malaikat kemudian jadi jahat, malaikat lalu kemudian berubah jadi membangkang, enggak ada ceritanya itu. Di Harut Marut memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian mengajarkan sihir. Nah, lalu kemudian soal Israel kita sudah bahas kemarin, riwayatnya tidak sahih, yang kuat adalah malaikat maut. Lalu kemudian Raqib dan Atid juga kita sudah bahas bahwa Raqib dan Atid itu bukan nama malaikat personal, person, tapi setiap malaikat yang ditugaskan mencatat amal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat ke-17 dan 18, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ketika datang dua malaikat di kanan dan di kiri. Ma yalfidhu min qaul, maka tidak ada satu perkataan yang keluar illa ladaihi raqibun atid, kecuali dicatat oleh Raqib dan Atid. Ayat jelas menjelaskan ini bertemu dua malaikat ini, dia jaga kanan, dijaga di kiri, lalu kemudian kita tidaklah mengatakan satu lafaz, tidaklah kita mengatakan satu perkataan kecuali dicatat. Jadi jangankan perbuatan, Pak. Jangankan perbuatan, satu kata kita ucapkan dicatat. Ya. Jadi jangankan perbuatan, kata yang keluar dicatat. Kalau itu kebaikan, ya maka tercatat sebagai kebaikan. Kalau perkataan itu perkataan keburukan, maka tercatat sebagai keburukan. Maka oleh karena itu, pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahal Yakub, Rasul, emang kita ini gara-gara perkataan kita ini bisa diazab?" Kata Rasulullah SAW sabdakan, "Wahal yakubun nas ala manakhirihim finnar illa hasaid alsinatihim." Tidaklah seseorang dilemparkan ke dalam neraka tak lain tak bukan karena hasil dari apa yang dia ucapkan dan dia katakan. Jangan dianggap remeh, perkataan aja ditulis apalagi perbuatan. Dan ingat, kita selalu ingatkan bahwa Allah Rabbul Alamin gak butuh catatan. Tak butuh. Itu catatan fungsinya bukan buat Allah Rabbul Alamin, bukan. Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Fungsinya buat bukti fisik untuk kita. Jadi Allah tidak butuh malaikat yang mencatat, nggak butuh, Pak. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan, bahkan apa yang belum kita lakukan, apa yang belum kita kerjakan. Allah Maha mengetahui, Allah telah catat semuanya, Allah telah ketahui semuanya. Lalu terus buat apa adanya catatan? Bukti fisik nanti yaumul hisab. Nih catatan. Baca sendiri catatan kamu. Adakah para malaikat keliru mencatatnya? Adakah sesuatu yang semestinya bukan keburukan tapi tercatat sebagai keburukan? Adakah engkau dizalimi? Tidak ya Allah. Udah.
Tegak sudah hujjah, Pak. Gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Bukti-bukti otentik gitu. Jadi malaikat yang mencatat ini ditugaskan oleh Allah Rabbul Alamin adalah dalam rangka nanti ketika pada yaumul hisab kita gak bisa ngelak lagi. Allah Rabbul Alamin maha mengetahui. Dan pasti kita pun gak akan berani mengelak nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin. Di antara para ulama ada yang mengatakan bukan hanya sebagai bukti, di dalamnya terdapat pelajaran, faedah. Ini penting. Begitu mendalamnya para ulama menganalisa. Ini bukti bahwa Allah Rabbul Alamin tetap memberikan kepada hambanya bukti otentik secara fisik yang mereka sendiri bisa membacanya. Jadi tidak bisa, Allah tidak lantas kemudian saya mengetahui apa yang kamu perbuat. Begitu saja tidak. Ini bukti otentiknya, bukti fisiknya, catatan. Maka oleh karena itu, dari sini para ulama begitu mendalamnya, maka karena itulah banyak ayat menjelaskan hutang catat. Transaksi-transaksi apa? Catat. Maka mencatat itu administrasi dan seterusnya, segala sesuatu yang terkait dengan mencatat bukti-bukti, catatan dan seterusnya, itu telah diajarkan oleh Allah Rabbul Alamin. Diajarkan, Pak. Transaksi, makanya yang namanya administrasi, akuntansi, prinsip ilmunya telah diajarkan oleh Islam. Mencatat. Lalu kemudian Pak, verifikasi. Nanti pada yaumil akhir itu kita dikasih catatan kita diminta membaca sendiri dan memverifikasi. Adakah para malaikat salah dalam menulis? Adakah sesuatu yang tidak semestinya ditulis dengan yang tidak semestinya? Silakan. Verifikasi. Ini menunjukkan bahwa Islam sebenarnya telah mengajarkan banyak hal pada kita. Sampai itu, hitung sendiri. Iqra' kitabak, silahkan kamu baca sendiri. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Hari ini engkaulah yang harus melakukan verifikasi atas dirimu sendiri. Benar apa enggak nih? Nilai saja dirimu sendiri. Nih catatannya, lengkap, tidak ada yang terlewat. Satu kata, satu ucapan. Allahu Akbar. Maka di antara hikmah kita diperintahkan mengimani para malaikat dan tugas-tugas mereka adalah agar kita pun berhati-hati dalam melakukan pencatatan. Agar supaya kita betul-betul detail rinci mencatat segala sesuatu, apalagi tadi terkait dengan amanah, transaksi, hutang piutang dan seterusnya. Bahkan ayat yang membicarakan tentang hutang itu satu halaman sendiri. Khusus satu ayat doang, itu ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian berhutang pada batas waktu tertentu, catat, tulis. Karena itu nanti bisa dijadikan bukti. Sebagaimana nanti Allah Rabbul Alamin jadikan bukti catatan-catatan para malaikat atas diri kita dan kita yang memverifikasi diri kita sendiri. Kita yang ngaudit diri kita sendiri nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita ats-tsabat alal Islam was sunnah sampai wafat kita berada di atas Islam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.